Kan waktunya 6 bulan waktunya 18 menit maksimal sudah terlihat di situ Sudah. sebaiknya kemudian nanti akan ada pertanyaan. Siap? Oke. Siap? Ya. Aku berarti lihatnya mana? Aku berarti lihatnya mana sini ya? Ke kamera aja. Loh, aku mau lihat. Materi. Iya, aku mau lihat materi. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Next slide. Oke, jadi dari riwayat pendidikan saya lulus di SD Negeri Gading 1 Surakarta. Terus tahun 2018 saya masuk SMP di SMP 12 Sukoharjo. Nextnya saya sedang menempuh pendidikan di SMK Negeri 7 Surakarta, jurusan Broadcasting dan Perfilman. Selama 6 bulan kemarin saya PKL di CV Mawar Magenta, tapi saya ikutnya sama Mas Bowo ya, maksudnya sebagai wartawan. Jadi saya belajar di sana itu mengenai liputan dan pembuatan konten. Ini dibaca nih profil perusahaan. Oke, profil perusahaan tempat PKL. Oke, aku baca ini aja ya. CV Mawar Magenta merupakan badan usaha yang bergerak di bidang advertising agency, digital agency, production house, dan event organizer. CV ini sudah beroperasi sejak 30 Maret 2015, berlokasi di Jalan Letjen Suprapto nomor 83 Sumber, Kelurahan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. CV ini dibentuk oleh Bapak Eka Hariwibowo yang mendirikan CV ini karena melihat besarnya peluang dan banyaknya peminat yang membutuhkan jasa ini. Next slide. Selama di PKL ini yang saya pelajari ya. Bedanya sama yang di sekolah itu, kalau misalnya di sekolah itu kita mulai dari praproduksi, produksi, sama pasca. Kalau di tempat saya PKL itu kebalik, jadi produksi dulu baru kita bikin naskah. Nggak tahu ya, mungkin karena perbedaan khasnya sama self news, tapi kebanyakan saya bikin yang berita ringan juga kebanyakan ngambil gambar dulu baru bikin naskah. Next. Kemampuan soft skill sebelum PKL. Sebelumnya saya tuh bisa berkomunikasi ya, bisa kepemimpinan kerja sama tim, tapi cuma sekedar bisa doang, nggak ngerti cara mengorganisasikannya gitu. Tapi setelah PKL saya ngerti kalau misalnya komunikasi itu harus disampaikan dengan cara yang berbeda-beda, menyesuaikan lawan bicara kita juga. Jadi kayak misalnya kita ngomong ke Pak Anuk sama saya ngomong ke teman saya seperti Cantika itu beda cara penyampaiannya. Contohnya kepemimpinan dan kerja sama tim, itu kayak saya itu dipercaya jadi leadernya di antara mereka bertiga gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas biasanya disampaikan ke saya dulu, baru nanti saya nyampein ke teman-teman. Biasanya juga saya yang menghandle kalau misalnya lagi di luar gitu. Kalau etika bekerja ya, bedanya etika pas saya di sekolah sama kerja itu bedanya kayak jam. Misalnya kalau di sekolah kita kan ini udah lumayan disiplin ya, nggak kayak sebelum itunya boleh nyebut ya. Tapi kalau di PKL itu lumayan bebas ya. Kita bebas maksudnya jam 9 sampai jam 10, tapi saya karena kita dari sekolah, jadi kita lebih disiplin aja sih waktunya. Karena kita kan kerja ya ikut orang. Habis itu mengembangkan kreativitas itu kayak contohnya pembuatan konten. Jadi misalnya kan sebelumnya cuma nge-start terus misalnya dikasih tema, tapi kita cuma terpacu sama satu tema itu doang. Tapi kalau udah pas lagi PKL itu tuh kayak dikasih tahu kita tuh bisa ngembangin itu kemana-mana gitu. Keterkaitan mapel. Kalau dari mapel kejuaraan itu public speaking itu menurut saya komunikasi ya. Karena dalam pembuatan berita atau konten itu tuh penting banget cara kita menyampaikan biar pesan itu dapat diterima. Kalau dari konsentrasi kalian, size, kamera movement sama komposisi gambar itu penting banget menurut saya, karena komponen dari berita dan konten itu sendiri merupakan
ini yang kita pelajari di sekolah. Terus kalau dari konten digital mapelnya Panuk, branding dan konten. Cuman yang ini tuh masih belum bisa saya terapkan karena kita nggak begitu ini ya, nggak begitu on sosmed banget gitu. Kalau dari normatif adaptif, PKN norma dan nilai moral ini aku terapin. Kalau ya gimana sih kan? Kita terapin di dalam dunia kerja itu kayak norma dan nilai moral. Ngerti kamu? Terus Basindo itu pemilihan kata sesuai KBBI dan pengertian. Ini kalau misalnya kita lagi nulis naskah, kita nerapin ini. Kalau dari bahasa Inggris juga kita menggunakan bahasa Inggris buat selingan bahasa, kayak kata-kata yang lagi tren. Yang lagi tren kita pakai itu. Refleksi pengetahuan kendala. Awalnya ini saya kurang ngerti format naskah berita karena ternyata yang disampaikan di sekolah sama dunia kerja itu tuh beda. Terus solusinya saya ada beberapa ketemu wartawan, tapi mereka juga itu nyampainya beda-beda. Jadi kayak mereka itu punya stylenya sendiri-sendiri. Jadi dari situ saya juga ngerti kalau misalnya kita tuh harus punya style sendiri gitu loh, cara penyampaian biar kita tuh bisa dikenalin orang gitu. Kalau dari sosial kendala, awalnya itu bulan-bulan pertama bulan kedua itu saya kurang bisa beradaptasi karena beda gitu. Karena biasanya saya ketemu orang yang kayak teman-teman gitu yang chill bla bla bla. Tapi pas di kantor itu ya karakternya beda-beda gitu. Jadi saya harus beradaptasi. Tapi solusinya saya bisa membaur sekarang udah lumayan deket gitu. Bisa ngikutin jokesnya. Kalau dari ini baca fisik ya. Kalau dari PKL itu keterbatasan alat ya, karena mereka juga kalau misalnya lagi produksi atau apa gitu harus nyewa dulu gitu. Kalau dari sekolah sih udah lengkap ya alat-alatnya, cuman mungkin kita agak susah minjemnya gitu. Saran saya sih dipermudah aja akses fasilitas, karena kan kita juga sekolah di sini. Next slide. Ini dokumentasi. Ini pas lagi ngambil liputan sama time lapse di Pasar Gede. Terus yang ini kita lagi belajar cara mengoperasikan siaran live. Itu pakai Skype. Harapan dan aspirasi untuk saat ini saya sangat berharap besar sekali saya dapat mempelajari materi SNBT biar saya bisa lulus dengan skor 700. Amin. Kalau cita-cita saya ya untuk saat ini keterima aja deh di PTN yang saya mau. Rencana sih isi ya. Isi Solo. Yang deket dulu. Sudah. Saya ditanya ya. Sudah. Saya yang pertama. Gimana perasaanmu selama bulan akhirnya di PKL di sana gitu? Senang sih, tapi sebenarnya awal-awal itu sempat struggle karena ya itu harus adaptasi dulu. Tapi lama-lama kita bisa deket gitu lah. Sekarang malah jadi sering curhat gitu. Terus sekarang malah pengen PKL lagi. Setelah 6 bulan ya, setelah 6 bulan selesai, sedih harus selesai atau akhirnya lepas. Bot sih. Karena sebenarnya sedih karena selesai PKL, tapi seneng juga karena masuk sekolah ketemu teman-teman gitu. Bukan seneng karena lepas, tapi seneng karena ketemu teman-teman lagi gitu. Berarti nggak masalah, justru nggak nggak jadi masalah buat saya. Oke. Kemudian di materi yang sekolah nggak dapat bisa naskah. Kalau yang di sekolah dapat bisa bermanfaat. Ini dari konsentrasi kalian kayak size, komposisi, kamera movement, karena menurut saya awal-awal itu ya saya tuh flat banget gitu loh ngambil gambarnya, terus kayak
iya gitu, nggak jelas nggak ada motivasinya, terus kayak akhirnya kayak ya apa motivasi ambil gambar itu, terus kayak dikasih tanya tuh sama Mas Yan tuh kayak kan kamu belajar gini-gini, terus kayak oh iya kenapa ya nggak kepikiran gitu loh, jadi kayak kita mengaplikasikan materi yang kita dapat itu ke gambar-gambar yang kita ambil gitu. Di sana kamu Iya, terbuka gitu. Nggak tahu ya, mungkin orang lain lihatnya random. Oke. Untuk cita-cita keterima di SNBT. Selain itu targetnya setelah seandainya contoh ada kemungkinan target itu terpenuhi, apa berikutnya? Apa itu tidak terpenuhi? Untuk kalau terpenuhi ya, saya pasti akan berusaha untuk Jurusan apa yang inginkan? sama FTP. Jadi saya mau melanjutkan apa yang sudah saya dapatkan di sekolah, biar saya tuh bisa mengembangkan dan mengikuti. Tentu aja ya kalau kita masuk SMK kan kita maunya langsung kerja gitu ya. Jadi ya biar kita ada basic, kita ngambil kuliah biar tambah ini aja sih, banyak materinya lagi. Kalau nggak terpenuhi, saya nyoba mandiri sih Pak. Selain SNBT saya juga ikut ini jalur prestasinya MMPC. Jadi saya bakal nyoba dulu segala cara buat bisa masuk. Iya, saya mau lanjutin itu untuk saat ini. Kalau capaiannya nanti yang kamu harapkan, profesi apa nanti? Saya Saya pengennya masuk dunia industri antara TV atau film ya, karena emang sukanya di situ gitu. Bidang apa lebih spesifiknya? Untuk saat ini sih belum kepikiran sih. Senang aja. Soalnya saya juga emang targetnya mau belajar banyak dulu, jadi saya bisa nentuin saya sukanya di mana gitu, enjoynya di mana. Justru ini sih. Kemarin saya beberapa kali mencoba pikiran ada beberapa yang menyampaikan gini. SMK memang disiapkan untuk belajar, bisa kuliah sambil bisa makan. Tapi ke PKL bulan ini juga sama makanya kamu masih banyak jaringan itu saat kamu kuliah, PKL itu karena saat nyetul ini akan membuat nilai plus belum tentu teman-temanmu yang lain kuliah mati lampu. Pak jangan gitu Pak. Ini tutup record kan tapi record sih audio tetap record ya teman-teman, mohon maaf nggak apa-apa karena ini sudah ending sih, yang utama udah jadi insight aja. Jadi selama kuliah nanti belum tentu teman-temanmu mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi kamu sudah dapat praktiknya, jadi paling kayak kamu tadi akhirnya menemukan saat di tempat PKL bahwa gambar itu ternyata harus ada motivasinya. Yang awalnya kamu aja semua mau aku gitu kan, tapi akhirnya kamu mendapatkan insight dari tempat itu, dari ketemu banyak orang itu. Terus tadi kamu juga bilang bahwa setiap orang punya style dalam masyarakat, walaupun bakunya itu ada. Benar-benar. Walaupun sistematisnya kayak leadnya ada, larinya ada, cuman tapi beda. cara dia menata meraciknya kan, kalau bola kan formasi ada yang 4-2, 3-5-2 dan sebagainya. Nah, di situ kamu punya nanti mungkin akan menemukan jati dirimu akan seperti apa. Begitupun dengan nulis targetnya Starman lain nulis naskah itu berarti kamu harus deketin. Nah kalau sama saya, kalau kamu mau ke film atau ke industri TV, kalau bisa Jogja atau Jakarta. Kalau sulit nembusnya Solo dulu aja nggak apa-apa. Tapi kalau di Solo kamu harus tambah jaringan. Jangan di fokus aja jaringan PKL yang tetap digunakan, atau nanti kalau di sekolah kampus pasti ada jaringan anak-anak indie itu. Anak-anak indie. Terus itu aja dari saya. Luar biasa. Sudah saya stop. Diisi dulu daftar harganya. Bapak kan? Bapak.